karena semua hewan berakal. Ini repot. Maka di antara hikmah Isra wal Miraj yang paling terkenal yaitu para ulama sampaikan tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah menjadi hiburan. Allah Ta'ala mau menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam indama asabahu huznun syadidun, yaitu ketika beliau ditimpa dengan kesedihan yang luar biasa, hatta yuqalu fi dzalikal waqt atau fi dzalikal amul huzn. Ya, yang mana kesedihan, apa kesedihan yang beliau telah rasakan? Kenapa beliau bersedih? Karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj beliau telah mengalami beliau telah ditimpa dengan satu ujian yang besar, yaitu dipanggil oleh Allah Ta'ala istrinya yang tercinta Khadijah Al-Kubra, yang senantiasa mensupport, membacking, memberikan dukungan penuh atas perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan pamannya beliau, Abu Talib. Di tahun yang sama mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau begitu sedih. Maka Allah Ta'ala tidak ingin melihat kekasihnya, kesedihan beliau berlarut-larut. Maka beliau telah hibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diundang dari alam bumi ke alam langit, Allah Ta'ala, tamasya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya dalam hidup pun demikian, kita awalnya adalah susah. Sebagai pelajar kita harus bersusah-susah dulu, barulah datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Itu syaratnya. Jadi mau menjadi pelajar, maka harus tadi itu. Nabi SAW dalam dakwanya pertama beliau mengalami kesusahan, kesedihan, barulah dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan di perjalanan beliau ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Wasaniya min al-hikmati Isra wal Mi'raj, yakni da'watuhu sallallahu alaihi wasallam wa syari'atuhu laysat mahsuratan fi Makkati fil Makkati aw fi jaziratil Arab faqat, walakin intasharat syari'atuhu ila bi kulli anha'il alam. Yang keduanya yaitu bahwasanya syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Israhnya Nabi dari Makkah ke Palestina sampai ke langit yang ketujuh, ini menunjukkan satu isyarat bahwa syariatnya Nabi itu tidak hanya berfokus, tidak hanya terpaku kepada kota Mekah Al-Mukarramah saja ataupun di Jaziratul Arab saja, tetapi syariat Nabi Muhammad SAW itu tersebar sampai ke seluruh alam, sampai ke seluruh alam. Dan yang terakhir, yang ketiga, dan isyaratnya, ini yang ketiga ini saya kutip dari tausiahnya Habib Syehan Albar, waktu beliau mengisi Isra Mi'raj di SMA Islam hari Kamis kemarin. Jadi Allah Ta'ala sampaikan asra bi abdihi lailan min masjidil haram ilal masjidil aqsa, ini dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ini memberikan satu isyarat kepada kita semua bahwasanya an-dinal Islam budi'a bidayatuhu minal Makkah wa nihayatuhu
fi Baitul Maqdis, yani bi mada biriayati wa bi sadati man amiruna al-Imam Mahdi, ya, ya radhiyallahu anhu wa radhah. Nah, ya bila sampaikan bahwasanya Allah Ta'ala sampaikan bahwa perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Palestina memberikan satu isyarat bahwa berawalnya agama berawal dari kota Makkahul Mukarramah dan diakhiri yaitu di Baitul Maqdis di Palestina, yang akan ya mengepalai semua kaum muslimin ya pada saat yang akan datang, yaitu Imam Mahdi, ya radhiyallahu taala anhu. Yumkin hadza minni wa atlubu minkumul afwa idza wajadtum minni khata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza pada Ustadz Abdurrahman. Wa tali nastami ila kulaimat min al-Habib Ali Albar alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Mudirul Mahad Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf matanallahu bituli hayati syarifah. Amin amin rabbil alamin. Yang terhormat kepada seluruh asatizah dan tamu undangan dan seluruh santri, semoga saja di malam yang berkah ini kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena masih banyak juga yang asatid yang akan menyampaikan dan akan ditutup oleh Habib Abdurrahman, sedangkan waktu sudah hampir jam 10. Saya juga mungkin tidak akan lama seperti Ustadz Abdurrahman. Ya, jadi apa yang akan saya sampaikan ini bukan berarti untuk menggurui kepada Ustadz Al-Habib, tetapi mungkin sebagai tambahan ilmu terutama kepada santri-santri. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Oke, yang kedua, daripada mungkin saya akan tambahkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdurrahman, yaitu kejadian Isra dan Mi'raj ini, para santri jangan sampai lupa kejadian ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, ya. Ketika itu Nabi SAW berusia yang ke-50 tahun. Ya, Isra dan Mi'raj itu Nabi usianya 50 tahun. Tahun ke-10 daripada kenabian. Ya. Sebabnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman. Karena wafatnya yang pertama Abu Thalib bin Abdul Muttalib, yang kedua wafatnya istri tercinta Khadijah binti Khuwailid, dan yang ketiga karena memang sudah Nabi dan Allah itu saling merindukan, sehingga Allah pengen melihat bertemu langsung dengan Nabi SAW. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kejadian Isra dan Mi'raj ini sebagai bentuk gambaran bahwasalnya kita ya berjuang untuk agama Nabi Muhammad SAW ini jangan mau enaknya. Ya, Nabi SAW itu berjuang dengan susah payah. Ya, kita belajar jangan hanya mau enaknya, hanya belajar ketika ada guru di kelas baru belajar. Ya, jangan. Tapi kita belajar walaupun tanpa guru, kita belajar. Guru, apalagi misalnya andai kata ada guru yang tidak masuk berhalangan, sakit atau apa,
jangan malah di kelas tidur-tiduran. Berjuang. Ya, karena untuk agama Allah ini tidak ada istilahnya santai-santai. Nanti setelah kita berjuang seperti Nabi SAW, baru dapat buah yang indah. Itu kalau Nabi dapat buahnya bertemu langsung dengan Allah. Nah, kalau kita mendapatkan buah yang bagus, ya kita susah dulu. Jangan mau enak-enak. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Isra dan Mi'raj ini terjadi di tahun 1400 tahun yang lalu. Ya, 1400 tahun yang lalu ini kejadian. Itu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina sampai bertemu Allah dan pulang lagi, itu hanya ditempuh dengan hanya beberapa jam saja. Dari malam sampai menjelang subuh sudah sampai. Ya. Nah, di sini mengajarkan kita, ya, terutama para santri, kita orang belajar jangan hanya memfokuskan belajar ilmu agama saja. Sedangkan ilmu umum orang remehkan. Misalnya sore ada belajar umum, jangan sampai kalian meremehkan. Itu ilmu umum juga penting. Karena dengan ilmu umum itu muncullah ilmu sains. Ilmu sains itu yang menciptakan, yang bikin sekarang adanya pesawat. Ya, kita bisa dari mana ke mana pakai pesawat hanya sebentar. Seperti Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina hanya sebentar. Itu menunjukkan kita agar kita nih rajin, jangan sampai belajar hanya ilmu agama, kas tinggal sudah. Jangan. Ya, kita tunjukkan ilmu umum kita, walaupun kita notabene atau dicap sebagai santri, tapi kita ilmu umum juga harus bagus. Makanya itu kita punya bahasa Inggris di sini, alhamdulillah, belajar betul-betul. Ya, nah, tapi yang lain juga penting, terutama ilmu matematika itu penting. Ya, karena contoh pelajaran fikih itu sangat penting ilmu matematika. Mulai dari zakatnya, ya, mulai dari haidnya, misalnya bersuci bab haidnya, itu matematika juga dihitung-hitung. Belum lagi ilmu faraidnya, itu hitung-hitungan juga. Belum ilmu falaknya, itu hitung-hitungan juga. Jangan sampai malas, apalagi matematika. Ya, tanda orang itu cerdas itu adalah dia suka matematika. Dia suka matematika, tandanya dia itu orangnya cerdas, suka berpikir. Ya, nah, jadi mungkin 3 hal ini saja. Ya, yang ilmu tadi pertama, jangan sampai lupa pelajaran sirah. Nabi Nabi Isra Mi'raj itu tahun ke-10. Ya, Nabi berumur 50 tahun. Ya, terus kita harus tekun belajar ilmu umum juga. Ya, dan dalam ilmu agama ini tidak boleh santai-santai. Terus kita belajar. Ya, kalau tidak paham di kelas, bilang nggak paham, biar diulang lagi. Jadi tanya paham, padahal terpengerti. Ya, mungkin ini saja dari saya tentang Isra dan Mi'raj. Mungkin selebihnya disampaikan oleh asatidz yang lain. Ya, lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah al-jazaa ala kalimatih. Wal an nastami' ila al-kalimat min al-Ustadz Munir alaihi falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan guru kita yang tercinta Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan-keberkahan dalam hidup beliau. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Allah Subhanahu wa taala selesaikan seluruh hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini pertama-tama saya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya ini akan berbicara dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus dengan adabnya harus minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ini yang berhak menyampaikan ilmu agama, yang berhak menyampaikan syariat-syariat baginda Nabi Muhammad SAW ini hanyalah orang-orang yang mulia. Ini kalau saya ini orangnya banyak dosanya, makanya minta izin kepada Allah, kemudian minta izin kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, dan minta izin juga kepada para alim ulama yang terdahulu dan para alim ulama yang ada di majelis ini, khususnya kepada Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Kenapa? Karena saya merasa tidak pantas ini berbicara di depan santri-santri yang Masya Allah, yang hidupnya sehari-hari ini tidak pernah melakukan dosa, Jadi puncak dosanya itu ya, santri itu kalau terlambat masuk kelas, ya kan? Terlambat masuk kelas, tidak mengerjakan PR, itu dosanya santri. Ya, sampai mengerjakan dosa-dosa yang seperti dikerjakan oleh orang-orang umum. Kemudian ini karena bertepatan kita ini merayakan Isra wal Mi'raj, ada beberapa hikmah yang perlu kita renungi di dalam kejadian Isra wal Mi'raj ini. Di antaranya kejadian yang hikmah, di antara hikmah yang paling besar di dalam Isra wal Mi'raj ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu perintah, yang mana perintah ini adalah perintah yang sangat besar, yaitu sholat 5 waktu. Jadi saking besarnya fadilahnya sholat ini, Allah Subhanahu wa taala mengisra' mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik sampai ke langit ke-7, terus sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu, untuk menerima perintah sholat. Maka mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perjumpaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala misal, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, maha agung. Saking indahnya ini tidak bisa kita ceritakan keindahan, keagungan, haibahnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli surga ketika mereka ini masuk surga dan diizinkan untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka pun pulang ke rumahnya mereka masing-masing, ditanya sama ahli rumahnya, bagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka pun tidak bisa menceritakan. Apa jawabannya? Bila kaifin wala misal. Walaupun sudah melihat zatnya Allah, tapi tetap tidak bisa menceritakan bagaimana wujud zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kaifin wala misal. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha indah. Maka ketika ahli surga memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, di situ kenikmatan surga semua hilang. Semua hilang, tidak ada bandingannya, tidak ada
taranya dengan nikmatnya memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Maka kalau orang ini mencintai sesuatu perkara karena indahnya, ini kata Imam Al-Ghazali disebutkan dalam Ihya, maka seharusnya zat yang paling dia cintai di muka bumi ini, di dunia dan di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah orang ini mencintai suatu perkara karena perkara itu bisa memberikan manfaat untuk dia, maka ketahuilah yang paling banyak memberikan manfaat untuk kepada kita dari kita lahir sampai kita mati nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang lebih layak untuk kita cintai. Kemudian yang ketiga, kalaulah seseorang ini mencintai sesuatu perkara karena perkara tersebut cocok dengan dia. Kita cinta kepada ibu kita karena cocok, cinta kepada ayah kita karena cocok dengan kita, cinta kepada teman kita karena cocok hobinya dengan kita, maka ketahuilah yang paling cocok dengan hambanya itu adalah zat yang maha khaliq, yaitu zat yang maha mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tahu apa kebutuhannya manusia ketika hidup di dunia ini. Maka yang paling layak untuk kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mi'raj. Dengan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang hadiah mi'rajnya Nabi ini umatnya bagi Nabi Muhammad SAW juga. Nah kita ini tidak bisa mi'raj, kita ini tidak bisa naik ke langit, tidak bisa naik ke langit, tidak bisa melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keberkahan mi'rajnya Nabi itu diberikan kepada kita. Nabi SAW beliau bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Jadi salat ini adalah mi'rajnya orang beriman. Jadi kalau kita ini salat, hakikatnya itu kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara hikmah yang terbesar daripada Isra Mi'rajnya bagaimana Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ini punya masalah, kita ini punya hajat, cepat-cepat kita mengerjakan sholat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan sholat. Dan di antara sholat-sholat semua yang paling utama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Ini sholat yang paling utama. Kenapa? Karena perintah sholat 5 waktu ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi ketika Nabi di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang paling utama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Nah mungkin sekarang kita di pondok pesantren ini mudah mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, nanti ini sebentar lagi mau liburan, disitulah kita akan diuji kira-kira program-program pondok sholat 5 waktu yang sudah dijaulahi sama ustadznya, dibangunkan subuh. Nah kira-kira pulang ke rumah ini masih bisa menjaga nggak sholat 5 waktunya? Nah kalau dia ini masih bisa menjaga sholat 5 waktunya ketika di rumah, nah itu berarti sudah ada tanda-tanda ikhlas di dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Kurang lebih ini saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak salahnya, masih banyak kurangannya, saya minta maaf. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ala kalimat min al-Ustaz Munir. Wal'an nastami' ila al-kalimat min al-Ustaz Syukri. Wa'alaihi falyatafaddal. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Kita doakan semoga beliau Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keafiatan. Dan Allah permudahkan seluruh dakwanya untuk mengajak seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk cinta kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para asatidz serta hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita juga diberikan kesehatan dan keafiatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah banyak disampaikan oleh para asatidz, mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Sekarang ini kan kita telah berada di bulan Rajab, akhir dari bulan Rajab, artinya sekitar kurang lebih sebulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya waktu kita dengan bulan Ramadan itu sangat dekat. Di mana disebutkan bahwasanya di bulan Ramadan itu dilipat gandakan amal ibadah. Olehnya itu, apalagi tadi Ustadz Munir telah menyampaikan bahwasanya nanti ketika bulan Ramadan ini kan santri bakal libur. Jadi memaksimalkan waktu yang tersisa ini, di mana santri-santri berada di pondok pesantren ini memaksimalkan waktu. Nah, disebutkan di dalam syair, al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu diibaratkan sebagai pedang. Jika engkau tidak mempergunakan ini waktu sebaik-baik mungkin, maka pedang itu akan memotong, menyembelih kamu. Bahkan Syekh Utsaimin beliau berkata, al-waktu thaminun, waktu itu sangat berharga. Al-waktu athmanu minan mal wa athmanu min kulli syai'in. Waktu itu lebih berharga daripada harta. Waktu itu lebih berharga dari segala sesuatu. Kemudian Syekh Utsaimin menunjukkan, kullu waqtin yamdi 'alaika bi ghairi fi ghairi ta'atillahi fa huwa khasaratun. Namun ketahuilah, apabila ini waktu datang kepadamu, waktu ini lewat kepada kita, namun waktu ini ketika kita tidak menggunakan kepada hal-hal yang dapat mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, artinya waktu ini datang kita sia-siakan, maka Syekh Utsaimin berkata, maka engkau termasuk orang yang sangat-sangat merugi. Olehnya itu perlu kita memaksimalkan waktu. Habib Abdul Rahman pernah menyampaikan ketika mungkin waktu Maulid itu, santri, kegagalan santri itu adalah ketika dia sedang libur, dia meninggalkan aktivitas santrinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh santri. Kegagalan seorang santri ketika belajar di pondok pesantren yaitu meninggalkan aktivitas pesantrennya. Waktu di pesantren 5 waktunya dijaga, sholat witirnya dijaga, belajarnya dijaga, semua dikontrol, semua dijaga. Namun banyak santri yang gagal ketika meninggalkan pesantren, yang tadinya sholat 5 waktu berjamaah sampai di rumah hilang itu jamaah. Apalagi ketika sampai di rumah ada HP, ada televisi dan lain-lain. Nah, ini yang mempengaruhi, akhirnya aktivitas-aktivitas yang tadi itu bisa ditinggalkan. Olehnya itu saya ingatkan kepada diri saya khususnya, memanfaatkan waktu ketika di rumah. Kalau misalnya terbiasa, apa istilahnya, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Artinya ketika kita di pesantren terbiasa dengan menjaga sholat 5 waktu, menjaga wirid-wirid kita, pelajaran tidak ditinggalkan. Nah, ketika libur tiba nanti
ini hal-hal yang baik akan tertanam, akan menjadi kebiasaan. Ala bisa karena terbiasa. Seseorang itu bisa melakukan kebaikan karena sebelumnya dia telah terbiasa melakukan kebaikan. Namun jika seseorang itu sulit di dalam melakukan kebaikan, dipastikan bahwa orang tersebut jarang sekali melakukan kebaikan. Kalau ini santri sampai di rumah malas belajarnya, dipastikan pasti di pesantren ini santri akan malas, banyak tidurnya, banyak mainnya, banyak bercandanya. Kalau misalnya nanti ke rumah terus malas belajar, dipastikan ini santri akan tidak terbiasa, tidak memanfaatkan waktu ketika berada di pesantren. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jazaa ala kalimatih. Walan nastami' ila al-mawa'id wal irsyadat من الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف عليه فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'da. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh para asatiz, para habaib, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad bin Uthman, Al-Ustadz Abdurrahman, Al-Habib Ali, Al-Ustadz Syukri, Ustadz Jamal, Ustadz Sofyan, Ustadz Firman, Ustadz Munir, wa jami'ul hadirin, santri-santri yang saya cintai, yang saya hormati, dan seluruh para tamu undangan yang hadir di malam yang penuh kebaikan ini. Peristiwa Al-Isra wajib diyakini. Para ulama ahlul kalam mengatakan mengingkari peristiwa Al-Isra bisa kafir. Disebutkan dalam Al-Quran dengan nama suratnya, surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Jadi di beberapa mushaf itu, kalau mushaf yang klasik biasa disebut surat Bani Israel, juga disebut surat Al-Isra. Itu kedua-duanya benar. Sama halnya Baro'ah, surat At-Taubah. Nama lainnya surat Baro'ah. Begitu juga surat Al-Mujadalah. Nama lainnya surat Al-Mujadilah. Ya, semuanya benar di dalam ilmu ulumul Quran. Ada hal menarik di sini. Ada korelasi antara Al-Isra dengan Maqaman Mahmudah dan Laila. Jadi kalau Al-Isra peristiwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Maqaman Mahmudah itu artinya kedudukan terpuji, termulia. Sedangkan Laila itu keterangan waktu malam. Apa hubungan dari tiga keadaan tersebut? Yang pertama, peristiwa Al-Isra itu terjadi di malam hari. Sedangkan Mi'raj juga terjadi di malam hari. Dan Maqaman Mahmudah, pangkat yang terpuji, juga terjadi di malam hari. Wa minal laili
fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ini luar biasanya, ayat ini ada di surat Al-Isra ayat 79. Artinya kita jika ingin meraih pangkat yang terpuji di sisi Allah, maka waktu malam kita hidupkan dengan ibadah kepadanya. Makanya Maqam Mahmudah ini sebenarnya hak paten milik Nabi. Selain Nabi gak boleh ambil Maqam Mahmudah. Tanya ulama tafsir seperti Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan al-maqam al-mahmud huwa maqamu syafa'ah li ummatihi li'annahu yahmaduhu fihi al-awwalun wal-akhirun, yang artinya pangkat terpuji itu adalah pangkat syafa'ah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berikan kepada umatnya. Dinamakan Maqaman Mahmuda, pangkat yang terpuji, sebab seluruh makhluk yang ada di yaumil qiyamah mereka akan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab beliau memberikan syafaah bukan hanya kepada orang-orang muslim, bahkan orang kafir dapat syafaah. Tapi syafaahnya bukan masuk ke surga, mempercepat proses penantian di padang mahsyar, namanya asy-syafa'atul uzma. Nah, namun boleh kita mengambil kemuliaan di waktu malam dengan apa? Dengan salat, sebagaimana tadi Allah Ta'ala sebutkan, wa minal laili, dari waktu sebagian waktu malam. Kemudian Isra Miraj juga Allah Ta'ala sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi laila, waktu malam juga. Mi'raj juga di surat An-Najm, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila turun. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah, beliau menafsirkan ya'ni an-nabiyya Muhammada idh nazala minas samai lailatal mi'raj, yang artinya demi bintang apabila turun, artinya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika turun dari langit di malam Mi'raj. Jadi Al-Isra terjadi di waktu malam, Mi'raj pun di waktu malam karena momentum yang sama. Maqaman Mahmudah juga ada di waktu malam. Jadi waktu malam ini jangan disia-siakan. Ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah, hidupkan waktu malam dengan ibadah. Ya, disebutkan sepertiga malam akhir Allah Ta'ala turunkan rahmatan makhsusah, rahmat yang khusus, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya, yanzilullah tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir yaqulu man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa'u'tiyah man yastaghfiruni fa'aghfira lahu, yang artinya Allah Ta'ala menurunkan rahmat khusus. Di dalam Fathul Bari dijadikan muta'addi, yunzilu, ya, yunzilullah rahmatan makhsusah. Ada juga yang mengartikan dengan sigoh majhul, naibul fa'il, nuzila dengan fil madi, diturunkan amrun makhsus, perkara khusus, ya, untuk mentanzih Allah, ya, mensucikan Allah dari tashbih dan tajsim,
Maka yang dimaksudkan turun, Allah menurunkan rahmat khusus. Bukan Allah turun layaknya makhluk. Di waktu apa? Sepertiga malam. Siapa yang berdoa, aku akan ijabah, kata Allah Ta'ala. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku akan berikan. Dan siapa memohon ampun padaku, maka aku akan ampuni dosanya. Ini terjadi di waktu malam. Di waktu malam lebih mulia dari waktu siang. Bahkan Nabi Daud alaihissalam, itu Allah pernah wahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail ma ma'anni. Wahai Daud, kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Daud, dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah Ta'ala, apabila tiba waktu malam dia tidur. Bukankah alaysa kullu habibin yuhibbu khalwata bihabibih? Bukankah kekasih yang mencintai seseorang, dia mencintai seorang yang dia cintai, bukankah mereka itu senang berdua-duaan di waktu malam? Kenapa dengan Allah tidak? Terus mengaku cinta. Kadzabah, kata Allah Ta'ala, man idda'a mahabbati fa idza jannahu al-lail nama anni. Makanya para anbiya menghidupkan waktu malam. Para aulia punya satu titik kesamaan. Gak ada aulia melainkan mereka ahlu qiyamil lail, ahlu tahajud fil lail, tengah malam. Para nabi, para rasul, para aulia, ciri-ciri mereka yang sama, waktu malam mereka hidupkan dengan ibadah. Apalagi santri, gak layak santri tidak sholat malam, apalagi ulama, apalagi ustadz, apalagi habaib. Waktu malam dihidupkan. Bahkan Nabi katakan walau rak'atain, walaupun hanya 2 rakaat khafifatain, yang singkat, jangan sampai lewat begitu saja waktu malam tersebut. Ini pendidikan diajarkan oleh para nabi. Semua para nabi ahli tahajud. Bahkan ibunda Nabi Sulaiman itu pernah mengatakan, ya bunayya la tukfir an-nauma bil-lail fa inna kathratan naumi bil-lail ya'ti ar-rajulu faqira yaumal qiyamah. Wahai anakku, jangan banyak tidur malam, karena orang kebanyakan tidur di waktu malam, nanti orang tersebut datang di hari kiamat menghadap kepada Allah dalam keadaan fakir. Bahkan salah satu tokoh ulama bernama Syekh Ismail, ya, Al-Jabruti atau Al-Jabrati, itu beliau pernah mengatakan, ada di kitab Tajul A'ras Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau mengatakan begini, jumi'al khairu kulluhu fil lail, semua kebaikan Allah himpun di tengah malam atau di waktu malam. Wa ma ukidat liwaliyin wilayah illa bil-lail, tidak ada seorang wali diangkat menjadi wali kecuali itu di tengah malam. Jadi kerjanya tidur pengen jadi wali, malam tidur, bangunnya subuh, bangunnya jam 6, terus merasa dirinya wali. Ya, wali syaitan, laisa waliullah. Ya, jadi malam dihidupkan dengan ibadah, bukan hanya sholat, bisa juga mutalaah. Imam Syafi'i itu lebih banyak waktu malam dengan belajar, dengan memikirkan masalah hukum. Imam Ahmad banyaknya sholat waktu malam. Jadi aktivitas ibadah apapun di tengah malam itu baik, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah Al-Idrus juga pernah mengatakan, man arada as-safa'a rabbani, ya, as-safa'a ar-rabbani fa'alaihi bil inkisar wal iftiqar
fi jawfil lail, yang artinya siapa yang ingin anugerah yang begitu bersih dari Allah, anugerah yang istimewa dari Allah, maka hendaklah dia menghabiskan, dia menghancurkan, atau dia menebus, atau dia mendalami waktu malam dengan ibadah, kata Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, ini hikmah pertama. Hikmah yang paling penting itu waktu malam untuk ibadah. Makanya Allah sebut Nabi itu menuju dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Allah tidak sebut dari Makkah ke Palestina, karena tempat yang tidak ada orang sujud untuk sholat kepada Allah, sehebat apapun tempat itu, tidak ada nilai di mata Allah. Makanya Allah sebut Nabi hanya menuju dari masjid ke masjid. Ahabbul biqa illallah subhanahu wa ta'ala masajiduha. Lokasi yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Nah, maka Nabi diperjalankan tuh, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Kalau kalian melakukan perjalanan jauh, pergilah ke 3 masjid, kata Nabi. Al-Masjidil Haram yang pertama, yang kedua masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alf salatin fi ma siwah. Sekali salat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 kali salat di masjid yang lain. Wa salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salah fi ma siwah. Sekali salat di masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi, itu seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Wa salatun fi baitil maqdis afdal min 500 salah fi ma siwah. Dan sekali salat di Baitul Maqdis lebih afdal 500 salat di masjid yang lain. Ini 3 masjid memang masjid yang istimewa. Jadi hikmah, cukup saya sampaikan satu hikmah saja, yaitu waktu malam dimanfaatkan. Nabi bisa menggapai magom tertinggi, magoman mahmuda, bahkan mi'raj tadi, bisa berjumpa dengan Allah di waktu malam. Wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu an-nabiyya Muhammada, ya, wa khassa li kulli nabiyyin bi fadilatin wa khassa bi ru'yahu an-nabiyya Muhammada fala ain fi dunya tarahu siwal mustafa in kana bil qurbi ufrida. Dalam syair dikatakan semua para nabi diberikan keistimewaan, tapi keistimewaan melihat Allah hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dekatnya derajat beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbicara waktu malam, Allah Ta'ala istilah mengobrol anugerah. Ya, kita kalau diskon barang-barang dagang, wah rame. Ini Allah lagi kasih obrol gratis, bukan diskon lagi, gratis nih, hadiah. Kalau sholat kan hadiah tu safar, oleh-oleh dari Allah. Oleh-oleh pasti menyenangkan. Kok bisa ada orang sholat merasa tersiksa? Padahal oleh-oleh dari Allah. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Bahkan Nabi katakan kepada Sayyidina Bilal, ya Bilal, aqimi sholata arihna biha. Wahai Bilal, ayo cepat azan dan qomat untuk sholat, karena kami sedang ingin menghibur diri di dalam sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Menghibur diri kami di dalam sholat. Jadi kalau sholat kita belum merasakan hiburan dalam sholat, berarti kita belum menggapai magam sholat itu yang sesungguhnya, yaitu kenikmatan dalam sholat.
Salat terbaik di waktu malam, salat sunnah ya. Salat sunnah terbaik di waktu malam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah. Rasul bersabda, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Paling afdolnya salat sunnah setelah yang wajib adalah salat malam. Itu yang keutamaan pertama, waktu malam, yaitu salat terbaik, salat malam. Yang kedua, pahala salat malam itu dengan salat sunnah di siang hari berbanding 70 kali lipat. Lebih afdol salat malam 70 kali lipat. Sebab Al-Imam Abu Nuaim ya, Al-Asfahani yang lahir tahun 336 wafat 430 Hijriah, di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya meriwayatkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadlu salatil lail ala salatin nahar kafadli sadaqati sir ala sadaqatil alaniyah. Keutamaan salat sunnah malam dengan salat sunnah di siang hari bagaikan keutamaan sedekah sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terangan. Itu perbandingannya 70 kali lipat. Keutamaan yang ketiga di waktu malam yaitu da'bus sholihin. Itu adalah tradisi orang-orang soleh terdahulu yang mereka semuanya sholat malam, baik di kalangan para nabi, para rasul, para aulia wa sholihin. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah wafat 279 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum." Hendaklah kalian itu melaksanakan sholat malam, karena sesungguhnya itu adalah tradisi orang-orang soleh sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail ghurbatun ilallah, dan sesungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri kalian kepada Allah. Wa manhatun 'anil itsm, dan menghapus dosa. Wa takfirun li sayyi'at, dan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Wa matradatun lidai 'anil jasad, dan menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kalian. Jadi orang kalau rajin sholat malam insyaallah sehat. Ya, ini garansi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di waktu malam ada satu waktu istimewa yang seorang berdoa pasti Allah terima. Sa'ah mustajabah. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna fil laili la sa'ah. Sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khaira fi amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyah. Kata Nabi, sesungguhnya di waktu malam ada satu waktu mustajab. Tidaklah seorang muslim berdoa di waktu tersebut bertepatan dengan waktu tersebut dan dia meminta kepada Allah tentang urusan dunia maupun akhirat, melainkan pasti Allah akan memberikan permintaannya itu. Dalam ilmu balaghah kalau ada nafi di bagian awal kemudian setelahnya istifna, maknanya isbat. Pasti Allah berikan kalau kita doa di waktu tersebut. Dan yang kelima, ini yang menakjubkan, orang yang senang ibadah di waktu malam, apalagi bangun tidur ya. Memang Imam Haddad mengatakan namanya qiyamul lail itu semua sholat sunnah yang dilakukan ba'da isya disebut qiyamul lail. Mau tidur atau tidak tidur kita kerjakan, itu namanya qiyamul lail, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah ya. Beliau mengatakan wa'lam anna man shalla ba'dal isya'i faqad qama minal lail. Ketahuilah siapa yang sholat sunnah selepas isya, sesudah sholat isya, maka sungguh dia telah mendirikan sholat qiyamul lail. Akan tetapi
Sholat tahajud punya keistimewaan tersendiri, yaitu menghancurkan hatinya syaitan. Karena lagi tidur enak-enak, tahu-tahu ingat Allah, bangun untuk sholat, itu syaitan sakit hati, frustasi dia. Bisa ini orang lagi enak-enak tidur, sempat-sempat bangun sholat malam. Dahsyat ini. Yang luar biasa, Allah Ta'ala pantau ini orang. Dia bangun, Allah Ta'ala mengatakan, saya banggakan hamba ini di hadapan malaikat. Di mana Allah banggakan? Tuh, innallaha yu'jibu minal abd. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan seorang hamba idza qama man ala firashihi wa baina ahlihi ila salatihi. Seseorang laki-laki bangun dari tidurnya, meninggalkan istrinya yang sedang tidur, kemudian dia sholat. Lebih afdol lagi dalam hadis, dia bangunkan istrinya untuk sholat malam, itu lebih istimewa. Lebih istimewa lagi anak-anaknya dibangunkan untuk sama-sama sholat malam. Masya Allah, ini rumah dibanggakan oleh Allah beserta penghuni-penghuninya. Yubahi bihi malaikatah wa yukbilu alaihi biwajhil karim, kata Imamul Haddad. Orang yang melaksanakan amalan tersebut di tengah malam, dia ibadah, dia sholat, maka Allah banggakan dia di hadapan malaikat, dan Allah mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut. Bukan hamba ini yang sedang mendekatkan, tapi Allah yang mendekatkan diri kepada hamba tersebut. Tentunya bukan dengan jarak, tapi manzilah, makana laisa makan. Ya, pangkatnya dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan waktu malam. Jadi jangan kita sia-siakan waktu malam. Alaikum bi qiyamil lail walau rak'atain. Ya, hendaklah kalian menghidupkan, mendirikan sholat malam walaupun dengan 2 rakaat khafifatain. Ini anugerah besar. Dan itulah makanya Isra wal Mi'raj terjadi di waktu malam, karena waktu yang paling terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah itu di waktu malam. Ya, itu Rabi'ah Adawiyah sering menyampaikan munajat di tengah malam. Ilahi in kuntu abadtuka khawfan nari fa ahrikni bin nari aw rakbatan fil jannati fa harrimha alayya wa in kuntu abadtuka illa min ajlika fala tuharrimni min musyahadati wajhik. Yang artinya, wahai Allah, aku ibadah kepadamu jika aku takut neraka, maka silakan bakar aku dengan api neraka. Atau ibadahku ini hanya ingin mencari surga, maka haramkanlah surga itu untukku. Tapi jika aku ibadah kepadamu karena dasar cinta kepadamu, maka jangan haramkan mata ini memandangmu. Itu dilakukan tengah malam. Ada tafsir namanya tafsir Ruhul Ma'ani, karya Syekh Said Alusi Al-Baghdadi, Mufti Baghdad. Beliau katakan, semua tafsiran Al-Quran yang saya tulis kemudian dibukukan menjadi kitab Ruhul Ma'ani, itu semuanya saya tulis di waktu tengah malam. Nggak ada yang di waktu siang, pagi, tengah malam. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhuriha. Beliau mengatakan, saya mendapatkan magam kutbi, wali kutub, ya, itu di tengah malam. Begitu juga para aulia lainnya, Said Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abu Hasan As-Sazili, semuanya ahli tahajud, ahli qiyamul lail. Bahkan salah satu muridnya Syekh Yaqut Al-Arshi, diceritakan oleh Al-Ghadi Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, ahli tahajud istiqamah 40 tahun dengan wudu subuh, sholat subuh, wudu isya, sama seperti Syekh Abu Bakar bin Salim wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyid Abu Hasan As-Sazili. Waktu malam istiqomah, sampai-sampai ini muridnya Syekh Yaqut Al-Arshi, makanya ada gelar Al-Arshi, Arsh, karena diberikan keramat bisa lihat Arsh,
Ini kalau lihat ke langit tembus kelihatan arsy. Dan kalau sholat, beliau mengikuti waktu sholat yang ada di arsy. Sana azan juga, azan sholat zuhur, dilihat sudah waktu zuhur, sholat. Asar, waktu asar. Sehingga Al-Imam Abu Hasan Sazili itu kalau mau sholat kadang-kadang tanya, sudah duhur belum? Waktu sana sama nih. Oh sudah sholat. Jadi dia dengar azannya malaikat di arsy. Ada 8 malaikat ya, hamalatul arsy. Ya. Yauma idzin fawqahum, disebutkan di mana ayat, wal malaku ala arjaiha. Malaikat di surat Al-Haqqah, malaikat bertebaran di langit-langit ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang mereka memikul arsy-Nya Allah. 8 malaikat. Dan apa yang mereka baca selama memikul, mereka gak ibadah lain, hanya mikul arsy. Nah, arsy bukan Allah tinggal di atas. Ya. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, innallaha ta'ala khalaqal arsya idharan li qudratihi wala makanan li dzatihi. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi meriwayatkan, Imam Ali mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Malaikat mikul arsy-Nya Allah, ibadahnya hanya mikul arsy. Lantas apa yang dilakukan selain memikul? Mereka membaca salawat kepada Nabi Muhammad sampai hari kehancuran yaumul kiamah. Ya, dibaca itu salawat kepada Nabi. Itu. Sayyid Ahmad Al-Badawi ditanya, kapan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau menjawab, tidak ada awal. Kapannya Allah bersalawat? Tidak ada awalnya. Karena salawatnya Allah masuk kalamullah, dan kalamullah godim. Sifatnya godim, bukan hadis. Ya, Al-Imam Ali Ridha mengatakan, wa Imam Abu Hanifah, wa Imam Syafi'i, wa Imam Malik, wa Imam Ahmad, wa ghairuhum minal a'immah, mereka mengatakan man qala al-Quran makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kufur, telah kafir. Karena Allah bersalawat kepada Nabi lewat firman Allah, maka salawatnya Allah juga godim. La awwala lahu, tidak ada awalnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mulai sekarang ini momentum, jangan hanya rencana, oh nanti deh bulan depan mau bangun malam. Nah, sekarang ini masih hidup. Ya, jangan mengharap bisa dekat dengan Allah waktu malam kita tidur. Jangan harap dapat surga kalau kita malas-malasan. Al-jannatu laisal balas. Surga tidak gratis, mahal. Saking mahal dikatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyiya rahmana bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ma tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa alafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sana jaza kepada Habib Abdurrahman. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang disampaikan oleh para asatidzah tadi bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil faedah, dan kemudian bisa kita amalkan. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah sana jaza yang sebesar-besarnya kepada para asatidzah yang sudah hadir pada malam ini, juga para tamu yang juga alhamdulillah bisa berkesempatan hadir pada malam hari ini. Jazakumullah sana jaza.
Hanya kita tutup majelis ini dengan doa yang sudah dipanjatkan oleh Al-Habib Abdurrahman tadi, dan setelah ini kepada santri-santri untuk kembali ke kamar untuk istirahat, ya, dan kepada para asatidzah dan tetamu kita persilahkan untuk cicipi ala kadarnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muhammad. Astagfirullah.